Di tengah rimba yang lebat dan rindang, hidup beraneka ragam hewan dalam damai. Suara alam begitu berpadu. Kicau burung, tawa monyet, derap gajah, dan gemerisik dedaunan. Semuanya hidup berbagi sampai suatu hari ketenangan itu terusik. Seekor harimau lapar muncul dari semak, membuat seluruh hutan panik. Burung-burung beterbangan, monyet meloncat, dan semuanya berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi, di antara kekacauan itu, seekor terenggiling tetap diam. Ia tidak lari, tidak melawan. Dia hanya meringkuk, melindungi dirinya dengan sisik sekeras baja. Hewan-hewan lainnya melawan, batu dan buah dilemparkan, dan harimau pun mundur dan dia kalah. Hutan bersorak, tapi tidak semua mendapat tepuk tangan. Terenggiling yang memilih diam justru dicemooh dan dianggap penakut. Hari berganti hari, hinaan menjadi makanan sehari-hari bagi si terenggiling. Ia pun memilih menjauh dan menyepi. Sampai suatu hari, teror baru datang. Seekor ular besar menculik hewan-hewan secara diam-diam. Seluruh hutan panik, seluruh hutan gemetar dan ketakutan. Namun, ketika harapan sirna, terenggiling diam-diam bertindak. Ia menutup lubang sarang ular dengan tubuhnya sendiri. Dan hari demi hari ia bertahan, tanpa makan, tanpa minum, demi keselamatan semua hewan di hutan. Dan hewan-hewan pun menyadari, ular itu mati kelaparan. Dan pahlawan mereka adalah si terenggiling. Teman-teman yang terkasih, kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian bukan selalu tentang suara paling lantang atau tindakan yang paling mencolok. Kadang, keberanian justru lahir dalam kesunyian, dalam pengorbanan diam-diam yang tidak diketahui siapapun. Mampukah kita seperti terenggiling, membalas hinaan dengan kasih, dan mampukah kita tetap baik, bahkan ketika dunia menganggap kita tidak berarti? Mungkin tidak mudah, tapi jika kita bisa, maka kita sedang berjalan di jalan yang ditempuh para jiwa besar. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk membagikannya agar lebih banyak hati yang belajar untuk tidak menghakimi, dan lebih banyak jiwa yang berani menjadi baik. Sampai jumpa di kisah berikutnya.